Berapa harga secangkir kopi biasa? 1 euro, 2, 3 jika ada hiasan berbentuk hati di busanya. Namun, ada orang yang rela membayar 600 euro untuk secangkir kopi yang terbuat dari biji-bijian yang telah melewati sistem pencernaan hewan. Ya, kopi luwak yang terkenal itu. Lucunya adalah, orang-orang ini mungkin berpikir bahwa kita para penggemar mobil itu gila, karena membayar 500 juta untuk versi khusus dari sebuah mobil yang biasanya harganya 5.000. Dan mungkin mereka benar. Namun ada perbedaannya. Kopi diminum lalu habis. Mobil-mobil ini menjadi sejarah. Hari ini kita akan melihat 7 versi mobil murah yang harganya sangat mahal, namun secara mengejutkan, justru masuk akal. Hal itu tidak masuk akal secara ekonomi, tetapi hal itu masuk akal secara budaya, mekanis, dan emosional. Ayo pergi. Nomor 7. Volkswagen New Beetle RSI. Ketika Volkswagen menghidupkan kembali Beetle pada tahun 2000-an, mereka tidak mencoba untuk membuat mobil rakyat lagi. Dia mencoba membuat barang fashion. Beetle. Generasi pertama adalah mobil utilitas. Beetle generasi baru adalah aksesori gaya hidup. Namun seseorang di dalam Volkswagen memiliki ide cemerlang. Bagaimana jika kita membuat yang benar-benar konyol? Maka lahirlah Beetle RSI 2001. Hanya 250 unit. Mesin VR 63, 2 liter naturally aspirated. Blok, mesin yang sama dengan Golf R32. 225 horsepower. Penggerak semua roda Haldex. Transmisi manual 6 percepatan. Namun yang terpenting bukanlah kekuasaan. Itulah sikapnya. Sirip lebar buatan tangan interior yang benar-benar telanjang. Sangkar pengaman kursi ember. Tanpa kursi belakang, tanpa vas hippie mobil Beetle ini pada dasarnya berteriak, "Aku tidak baik, aku berbahaya." Dulu, harganya setara dengan 2 unit Porsche Boxster. Saat ini, harganya dengan mudah melebihi 150.000 euro. Sebuah mobil yang awalnya lahir sebagai lelucon estetika berubah menjadi barang koleksi karena tak seorang pun menyangka Volkswagen akan menanggapi lelucon itu dengan begitu serius. Nomor 6. Buick Regal GNX adalah definisi dari serigala berbulu domba. Dari luar, mobil ini seperti Buick Regal tahun 80-an. Mobil yang biasa digunakan kakekmu untuk pergi ke apotek. Namun pada tahun 1987, Buick melakukan sesuatu yang sangat aneh. Ia membangun mobil muscle car tanpa mesin V8, V6 3,8 turbo. Disiapkan dengan bantuan McLaren Performance Technologies. Tenaga resminya 276 horsepower, tetapi kenyataannya mendekati 300 horsepower. Akselerasi 0-60 mil per jam dalam 4,7 detik. Lebih cepat dari Ferrari F40 dalam jarak 1/4 mil menurut pengujian pada waktu itu. Dan semua ini terjadi di tengah krisis emisi ketika mesin V8 benar-benar terhambat. Hanya 547 unit. Harga aslinya adalah $29.000 Amerika Serikat. Harga hari ini mencapai $300.000 Amerika Serikat. Alasannya sederhana. Ini adalah mobil muscle car terakhir dari era kelam tahun 80-an. Mobil yang membuktikan bahwa performa Amerika belum mati. Nomor 5. Mercedes 190 Evo 2 Mercedes 190 lahir dengan satu misi, merebut pembeli dari BMW 3 Series. Namun Mercedes tidak hanya ingin bersaing di dealer. Dia ingin mempermalukan mereka di lintasan. Jadi mereka menghubungi Cosworth. Mesinnya adalah mesin 2,5 naturally aspirated dengan tenaga 235 horsepower dan 8.200 putaran per menit. Hanya ada 502 unit yang diproduksi. Namun yang menjadi bintang sebenarnya adalah spoiler paling berlebihan yang pernah dipasang pada sedan mewah. Dan itu berhasil. Mercedes mendominasi DTM tahun 1992. Harga barunya adalah 115.000 mark.
Sekarang harganya naik menjadi 400.000 euro. Mobil ini mahal bukan karena indah. Mobil ini mahal karena merupakan mobil balap yang legal untuk digunakan di jalan raya. Nomor 4, Ford Mustang GTD. Selama beberapa dekade, Mustang identik dengan tenaga yang murah. Namun pada tahun 2025, Ford melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Dia menciptakan Mustang yang harganya lebih mahal daripada Lamborghini Huracan saat pertama kali diluncurkan. Mustang GTD harganya $325.000. Dan itu bukan sekadar strategi pemasaran. Pada dasarnya ini adalah mobil GT3 dengan plat nomor 815 Spia Meki. Supercharged transmisi belakang suspensi, batang dorong aerodinamika aktif titanium yang dicetak 3D serat karbon struktural. Ford ingin menaklukkan Nürburgring dengan mobil itu. Ini adalah pertama kalinya Mustang berhenti menjadi mobil otot dan menjadi supercar Amerika yang telah dihomologasi. Itulah mengapa barang tersebut dijual bahkan sebelum diproduksi. Nomor 3, Renault Verkinian 6. Bayangkan mengambil mobil hatchback supermarket dan memutuskan untuk mengubahnya menjadi Ferrari versi orang miskin. Renault yang melakukannya. Mereka mencopot jok belakang dan memasang mesin V6 di tengah. Mesin ini memiliki tenaga antara 230 dan 255 tenaga kuda. Penggerak roda belakang, jarak sumbu roda pendek, bobot terpusat di bagian belakang. Hasilnya, pengalaman mengemudi yang menakutkan. Dia terkenal karena sering melakukan manuver kemudi yang terlalu agresif tanpa peringatan. Mobil ini tidak dibuat untuk rally. Mobil ini tidak dibuat untuk homologasi. Itu dilakukan demi citra. Mobil halo. Sekitar 2.800 unit terjual. Saat ini nilainya melebihi 100.000 euro. Karena ini adalah definisi dari kegilaan industri. Kendaraan utilitarian yang dirancang oleh akuntan, diubah oleh para insinyur yang bosan. Nomor 2. Corvette C3 ZL1. Di sini kita memasuki wilayah mitos. Pada tahun 1969, Chevrolet memiliki mesin rahasia. ZL1 berbahan aluminium untuk kompetisi Can-Am. Secara resmi, itu tidak tersedia untuk umum. Secara tidak resmi, ya, dua pelanggan menemukan celah dalam sistem pemesanan armada dan memesan Corvette dengan mesin tersebut, tetapi harga mesinnya lebih mahal daripada mobilnya. Hasilnya adalah tenaga sekitar 550 tenaga kuda nyata, dan sebuah mobil yang mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu kurang dari 4 detik. Harga saat itu lebih mahal daripada sebuah rumah. Hanya ada 2 unit. Nilainya saat ini mencapai beberapa juta. Hal itu bukan sesuatu yang aneh. Itu hampir seperti kesalahan administratif yang telah menjadi legenda. Nomor 1. Lancia Delta S. 4 stradal. Untuk memahami mobil ini, Anda harus memahami grup B. Suatu masa ketika FIA pada dasarnya mengatakan, buat apapun yang Anda inginkan asalkan Anda menjual beberapa mobil jalan raya. Dan para insinyur menjawab, sempurna. Delta versi standar adalah hatchback yang mudah dilupakan. Namun Delta S4 adalah sesuatu yang berbeda. Mesin pusat penggerak semua roda turbo plus kompresor sasis tubular body fiberglass. Itu praktis sebuah prototipe dengan plat nomor. Sebanyak 200 unit dibutuhkan. Sekitar 80 unit berhasil diproduksi sebelum grup B dibatalkan. Saat ini harganya lebih dari 1 juta euro. Karena ini mewakili era paling liar dalam sejarah otomotif. Ketika para produsen bersaing tanpa rasa takut atau batasan. Jadi ya, membayar 600 euro untuk secangkir kopi mungkin tampak tidak masuk akal. Namun, membayar 300.000 untuk sebuah Mustang atau 1 juta untuk sebuah Lancia, ini bukan tentang membeli alat transportasi. Ini adalah pembelian momen unik dalam sejarah teknik. Mobil murah membuat dunia terus berputar. Versi gilanya membuat kita mengingatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.